Sahabat GKI dimanapun Anda berada, kembali bersama saya, Pendeta Markus Hadinata, Pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Indramayu. Kita akan bersama-sama pada Sapa Gembala kali ini merenungkan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 14. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Topik yang saya tetapkan pada Sapa Gembala kali ini adalah Aku bersyukur. Menarik kalau kita membaca dari surat 1 Timotius tadi, ada beberapa hal, setidaknya ada 3 hal. Mengapa Paulus bersyukur? Hal yang pertama adalah pengalaman Paulus mendapatkan kemurahan Tuhan. Tuhan telah memilihnya bukan berdasarkan apa yang dia lakukan di masa lalu. Kita tahu bersama, masa lalu hidup Paulus adalah seorang yang membenci orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Dia mengejar, menangkap, menganiaya dengan surat resmi dari otoritas keagamaan. Namun dalam keadaan yang demikian, Tuhan memilihnya tanpa memperhitungkan dosa-dosanya di masa lalu. Ketika Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik, di sana Tuhan Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Di sanalah titik balik di mana Paulus mengalami kemurahan Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Yang kedua, Paulus mengalami Tuhan yang mengubah hidupnya. Dari seorang yang semula ganas, dia katakan di ayat 13, "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas." Jadi di sini setelah Paulus mengalami sentuhan kemurahan Tuhan, dia menyadari masa lalunya sebagai orang yang ganas, orang yang menghujat. Tetapi kini dia mengalami hidupnya diubahkan. Dia menjadi seorang yang dipercaya Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Yang ketiga, Paulus benar-benar merasa dikuatkan dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan ketika dia memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Ada banyak kali Paulus mengalami dilempari batu, kapalnya karam, ditolak, dianiaya, dipenjarakan. Tetapi Paulus mengalami Tuhan sendiri yang sudah memanggil dia, Tuhan yang sama juga yang memberikan dia kekuatan melewati itu semua. Di masa ini ada begitu banyak yang menjadi hambatan kita untuk bisa bersyukur. Ada setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah sebuah kehidupan yang sibuk dan terburu-buru, sehingga kita tidak lagi merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita bangun pagi, kita langsung berpikir apa yang mau kita kerjakan sepanjang hari ini, deadline apa yang harus saya penuhi. Belum lagi kita, bagi yang tinggal di kota besar, harus bermacet-macet ria di jalan, sehingga kita tidak lagi ingat akan banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan hadirkan di sepanjang hari itu. Kehidupan yang hektik, yang serba terburu-buru, membuat kita kehilangan rasa syukur. Berikutnya adalah ketika kita terlalu fokus pada keinginan-keinginan kita yang belum terpenuhi. Kita terlalu fokus terhadap berbagai hal yang belum kita capai dalam hidup ini. Padahal kalau kita mau lihat, ada begitu banyak berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan. Mungkin itu adalah keluarga, kesehatan, pekerjaan
yang kita miliki saat ini, tetapi kita hanya fokus pada hal-hal yang belum kita punya. Berikutnya yang menjadi hambatan kita bersyukur adalah masalah-masalah dan penderitaan yang kita hadapi. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang selama hidupnya di dunia ini tanpa masalah. Tetapi bagaimana persoalannya adalah kita menempatkan masalah dalam perspektif yang benar di mata Tuhan. Seringkali orang terlalu fokus pada masalah, sehingga dia tidak bisa melihat ada kebaikan yang Tuhan ingin hadirkan lewat masalah-masalah yang sedang kita alami. Berikutnya, kenapa orang sulit bersyukur adalah karena dia suka membandingkan diri dengan orang lain yang lebih daripada dirinya. Mungkin lebih pandai, lebih kaya, lebih diberkati Tuhan. Padahal setiap orang sesungguhnya diberikan porsi berkat yang khusus yang masing-masing dari Tuhan. Dan setiap orang punya hal yang harusnya bisa disyukuri. Maka dari kisah bacaan firman Tuhan hari ini, apa yang kita bisa pelajari dari pengalaman Paulus dan rasa bersyukurnya yang dapat menjadi inspirasi kita semua. Yang pertama, kita merenungkan pertanyaan, dalam hal apakah aku mengalami kemurahan Tuhan dalam hidupku? Coba Anda renungkan, dalam hal apa Anda mengalami kemurahan Tuhan? Kemudian yang kedua adalah perubahan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan Anda. Dan yang terakhir, yang ketiga, pada situasi apa Anda sungguh-sungguh merasakan Tuhan menguatkan Anda. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami sungguh belajar dari seorang yang bernama Paulus, di mana beliau menyadari akan keadaan dirinya di masa lalu sebagai orang yang ganas, penghujat, yang melakukan berbagai tindak kekerasan aniaya terhadap pengikut jalan Tuhan. Tetapi itu semua di luar kesadaran dan pengetahuannya. Dulu juga mungkin kami seperti Paulus. Kami hidup mengikuti jalan kami sendiri. Kami dikuasai dengan kebencian, iri hati, kepahitan. Tetapi setelah Kristus memilih dan juga menganugerahkan pengampunan, kami dijadikan sebagai manusia yang baru. Dan kiranya kami juga sungguh-sungguh bisa belajar dari Paulus, di mana kami boleh menghayati kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kami, yang telah memimpin kami, memberkati, memperlengkapi kami dalam mengerjakan berbagai macam tanggung jawab kami, sekalipun kami tidak lepas dari masalah, tetapi kehadiran-Mu lewat orang-orang yang ada di sekitar kami, mungkin itu adalah pasangan, rekan kerja, atau mungkin juga pendeta kami, rekan pelayanan, semua itu dipakai Tuhan untuk menguatkan kami. Biar kami boleh melihat hal-hal yang baik, yang indah, sekalipun ada juga berbagai macam tantangan. Namun biar kami boleh memfokuskan diri kami, pikiran kami, pada segala yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.